Masalah korupsi Indonesia. Korupsi merupakan salah satu masalah yang perlu dihadapi negara Indonesia. Korupsi telah merugikan bangsa dan negara, bahkan dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa. Korupsi sendiri memiliki arti suap, busuk, dan sebagainya. Korupsi telah mengurangi hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Misalnya, hak mendapatkan kesejahteraan. Dalam bidang pendidikan, kesehatan, kehidupan yang layak, perlindungan hukum, dan sebagainya, Indonesia telah memiliki kebijakan yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi. Bahkan, dengan adanya hukuman mati bagi para koruptor, hal tersebut sampai saat ini belum maksimal untuk memberantas korupsi. Salah satu isu terbesar untuk dituntaskan oleh negara Indonesia yaitu korupsi. Korupsi telah muncul di segala aspek kehidupan negara Indonesia. Bahkan dari sektor terkecil pun korupsi bisa saja terjadi. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan kehidupan masyarakat, kini korupsi makin luas dalam hal bentuk-bentuknya serta metode tindak pidana korupsi. Korupsi yang makin berkembang bentuk dan metode tersebut menjadi korupsi sebagai masalah negara yang pasif. Masalah korupsi yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia paling banyak terjadi yaitu pada sektor publik. Korupsi dianggap sebagai masalah sosial yang serius. Oleh sebab korupsi ini muncul tidak hanya disebabkan adanya celah hukum yang ada, namun lebih kepada proses keadaan sosial masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang mendorong munculnya korupsi menjadikan seseorang untuk mau tidak mau dihadapkan pada hal yang secara tidak langsung mengharuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang masuk dalam bentuk-bentuk korupsi. Kebiasaan masyarakat tersebut misalnya ada kebiasaan rikuh. Di kalangan masyarakat Jawa, inilah salah satu celah yang dapat mendorong terjadinya korupsi dalam bentuk suap atau gratifikasi. Indonesia telah memiliki sistem hukum positif yang mengakomodasi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Bahkan telah ada lembaga untuk memberantas korupsi. Namun sejauh ini justru para penegak hukumlah yang melakukan tindakan korupsi. Bahkan kejaksaan dianggap sebagai lembaga paling korupsi. Kenyataannya dapat dilihat bahwa masih banyak kasus-kasus korupsi yang belum tuntas. Hal ini menjadi indikator bahwa lembaga yudikatif Indonesia belum dapat maksimal untuk memberantas tindak pidana korupsi. Apabila hal ini makin berlanjut, maka dapat berdampak pada berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia. Pancasila merupakan sebuah rumusan yang diambil dari nilai-nilai kebaikan serta kemanusiaan yang bersifat universal. Pancasila tidak memihak pada salah satu agama atau suku tertentu, serta di dalamnya terkandung semangat leluhur, etika dan moral. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat digali dari Pancasila yang merupakan dasar negara. Etika dan moral berbangsa dan bernegara perlu dianggap sebagai etika terapan karena aturan normatif yang bersifat umum. Diterapkan secara khusus sesuai dengan kekhususan dan kekhasan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai etika khusus. Etika dalam moral berbangsa merupakan kontekstualisasi aturan moral umum dalam situasi konkret. Moral dan bahasa Latin adalah moralitas, yaitu istilah manusia menyebut manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif.
Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di dalam mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hak mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dalam dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakat, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik. Begitu juga sebaiknya. Pancasila sebagai falsafat hidup bangsa Indonesia memberikan inspirasi tentang bagaimana bernegara dan berbangsa sesuai dengan moral Pancasila. Hal ini yang dipercaya akan membawa rakyat Indonesia menjadi masyarakat yang bermoral dan bernegara dan berbangsa, serta mengatasi krisis moral yang terjadi pada saat ini. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati dan diamalkan tentu akan membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat di negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai moralitas bangsa Indonesia. Suatu dasar negara akan kuat apabila dasar tersebut berasal dari berakar pada diri bangsa yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai dasar negara yang bukan jiplakan dari luar, akan tetapi mempunyai dasar negara yang bukan jiplakan dari luar, akan tetapi asli Indonesia. Unsur-unsur Pancasila terdapat di dalam berbagai agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan. Karena dalam agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan tersebut berkembang nilai-nilai antara lain nilai moral, maka Pancasila pun mengandung nilai moral dalam dirinya. 1. Kedudukan nilai norma dan moral dalam masyarakat. A. Kedudukan nilai dalam moral. Kehidupan manusia dalam masyarakat baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai moral dan moral. Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, dan memperkaya batin yang menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat ada 6 macam, yaitu 1. Nilai teori. Nilai teori adalah untuk mengetahui identitas benda dan kejadian yang terdapat di sekitarnya. 2. Nilai ekonomi adalah pemanfaatan benda-benda atau kejadian yang mengikuti nalar efisiensi. 3. Nilai estetik adalah mempelajari sesuatu yang indah. 4. Nilai sosial berorientasi pada hubungan antara manusia dengan yang lainnya yang menekan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur. 5. Nilai-nilai berpusat pada kekuatan serta berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. 6. Nilai religi adalah manusia menilai alam sekitar sebagai wujud rahasia kehidupan yang alam semesta. Makna nilai dalam Pancasila. 1. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Dengan ini menyatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa ateis. Nilai kebutuhan yang juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan memeluk agama. Menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, dan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan memeluk agama. Menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. 2. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti kesadaran, sikap, dan berlaku sesuai dengan nilai moral-moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. 3. Nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan penghargaan sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.
Keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. 5. Nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahirnya ataupun batinnya. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan non-normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan agar dapat bersifat operasional. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif serta mengandung kebenaran yang universal. Dengan demikian, tinjauan Pancasila berlandaskan pada Tuhan, manusia, rakyat, dan adil, sehingga nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif. Kesimpulannya, sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti terjadinya pertentangan kepentingan, kelainan, dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan diberikan keuntungan kepada pelakunya. Problematika korupsi merupakan problema nilai yang harus diberantas oleh semua pihak. Problematika korupsi yang sudah mengakar kebudayaan serta sudah menjadi cara pikir dan mental